Kamera nara nihon seiga ii desu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Mata nihongo no benkyou suzukemasu. Ima wa dai 33かの勉強をします。私は安いアバディのOki Miftahu Shidik desu. 勉強を始めましょう。Di bungkai pertama bab 33 ada pola kalimat mesi nara. Pola kalimat nara digunakan untuk memberikan pendapat atau pesan terhadap suatu hal yang diutarakan sebagai pengandaian. Jadi, yang dinyatakan pada kalimat pertama ya, itu sebagai anak kalimat kita isi pengandaian. Sedangkan pendapat pembicara seperti ajakan, permintaan, masukan, dan sebagainya dinyatakan di kalimat kedua sebagai pokok kalimat. Untuk perhatian, pengandaian di sini bukan informasi baru, tetapi telah menjadi topik percakapan sebelumnya. Jadi, nara di sini bisa kita artikan kalau. Contohnya, kamera nara nihon seiga ii desu yo. Kamera nara nihon seiga ii desu yo. Jadi, kalau kamera buatan Jepang bagus loh. Kalau kamera buatan Jepang bagus loh. Seperti itu. Jadi mesi nara. Jadi kamera di sini sebagai mesi nara. Ini sebagai bungkainya yang artinya kalau. Jadi kalau kamera buatan Jepang bagus loh. Itu seperti itu. Contoh kedua ada kono shigoto nara sogakusei demo dekimasu. Kono shigoto nara sogakusei demo dekimasu. Kalau pekerjaan ini anak SD pun bisa. Kalau pekerjaan ini anak SD pun bisa. Di bungkai kedua masih membahas nara. Hanya di sini lebih luas. Ada doshi nara atau kata kerja nara. Ikeoshi nara atau kata sifat yang berakhiran i. Di sini kalau ikeoshi sendiri i-nya tidak hilang. Jadi ikeoshi nara. Terus ada nakeoshi nara. Kalau kata sifat yang berakhiran na sendiri, na-nya kita hilangkan menjadi nara. Terus yang terakhir ada meshi nara. Yang tadi di bungkai 1 sudah kita bahas ya. Meshi nara atau kata benda nara. Contohnya ada Kyoto e iku nara aki ga ichiban ii desu yo. Kyoto e iku nara aki ga ichiban ii desu yo. Jadi kalau pergi ke Kyoto paling bagus musim gugur loh. Kalau pergi ke Kyoto paling bagus musim gugur loh. Jadi kalau ke Kyoto itu paling bagus musim gugur. Karena di Kyoto itu banyak pohon momiji ya yang memerah pada saat musim gugur. Ingat-ingat, di sini ada doshi ya, kata kerja. Itu kita rubah ke jishoke dulu sebelum diimbuhi kata nara. Jadi Kyoto e iku nara, ini dari Kyoto e ikimasu. Jadi Kyoto e iku itu dari jishoke, iku nara aki ga ichiban ii desu yo. Kalau pergi ke Kyoto paling bagus musim gugur. Contoh kedua ada sonna ni atama ga itai nara kono kusuri yo nonda houga ii desu yo. Sonna ni atama ga itai nara kono kusuri yo nonda houga ii desu yo. Kalau kepalanya sakit seperti itu, lebih baik minum obat ini.
Kalau kepalanya sakit seperti itu, lebih baik minum obat ini. Ini contoh yang ikeoshi atau kata sifat yang berbunyi i. Di sini kita tandai i-nya tidak hilang ya. Terus yang ketiga ada contoh meshi. Ame nara dekakenai sumori desu. Ame nara dekakenai sumori desu. Kalau hujan bermaksud tidak keluar rumah. Kalau hujan bermaksud tidak keluar rumah. Yang terakhir ada nakeoshi. Jama nara hoka no basho ni utsu shite mo ii desu. Jama nara hoka no basho ni utsu shite mo ii desu. Kalau menghalangi atau kalau mengganggu, boleh memindahkan ke tempat lain. Kalau mengganggu, boleh memindahkan ke tempat lain. Bungkai ketiga ada doshi take bakari desu. Doshi take bakari desu. Jadi doshi di sini harus kita rubah ke bentuk take dulu. Bentuk take. Untuk bentuk ta ya. Bakari desu. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan bahwa kegiatan atau aksi yang dilakukan pembicara baru saja dilakukan atau belum lama terjadi. Di sini doshinya harus dirubah ke take dahulu ya. Contohnya ada iie ni kaete kita bakari desu. Ini jadi dari kimas, kaete kimas, pulang ke rumah gitu ya. Iie ni kaete kita bakari desu. Baru saja pulang ke rumah. Baru saja pulang ke rumah. Jadi ta bakari di sini boleh diartikan baru saja. Karena ini aksi dari bungkai ta bakari ini, take bakari maksudnya ya. Ini berarti aksi atau kegiatan yang dilakukan belum lama atau baru saja. Contoh kedua ada kata bakari no fuku o yogo shite shimaimashita. Kata bakari no fuku o yogo shite shimaimashita. Jadi telah menyesal mengotori baju yang baru saja dibeli. Telah menyesal telah mengotori baju yang baru saja dibeli. Seperti itu. Bungkai keempat ada nani yo desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyampaikan dugaan yang diambil berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pembicara. Jadi di sini yo desu ini bisa diartikan rupanya. Berikut penjabarannya. Untuk doshi sendiri, doshi atau kata kerja ini dibagi menjadi 4. Untuk positif sekarang ya, itu doshinya kita rubah ke jishoke. Ini dari ikimas ya, jadi iku yo desu. Terus negatif sekarangnya ada naike, ikanai yo desu. Terus ada positif lampau, ada take di sini. Ita yo desu. Terus ada negatif lampau. Di sini ada ikana katta yo desu. Begitupun juga ikeoshi. Ikeoshi atau kata sifat yang berakhiran i. Ada atsui yo desu. I-nya di sini tetap. Terus untuk negatifnya bisa atsu gunai yo desu. Atsu gunai yo desu. Terus ada positif lampau. Ada atsu katta yo desu. Atsu katta yo desu. Terus negatif lampaunya atsu guna katta yo desu. Atsu guna katta yo desu. Terus ada nakeoshi atau kata sifat yang berakhiran na. Bisa himana yo desu. Di sini untuk nanya sendiri juga tidak dihapuskan ya. Terus ada negatifnya hima janai yo desu. Hima janai yo desu.
Terus ada positif lampau. Hima datta yo desu. Hima datta yo desu. Terus ada negatif lampaunya. Hima jana katta yo desu. Hima jana katta yo desu. Terus yang terakhir ada meshi atau kata benda. Di sini kita contohkan ame ya. Ame no yo desu. Untuk kata benda atau meshi sendiri kita masukkan partikel no ya di sini ya. Ame no yo desu. Untuk negatif sekarang ya ada ame janai yo desu. Untuk positif lampau ada ame datta yo desu ya, sama kayak positif lampaunya buat nakeoshi. Untuk negatif lampaunya juga sama kayak nakeoshi. Ame jana katta yo desu. Itu seperti itu. Contohnya ada di sini omatsuri wa nigiyaka yo desu. Omatsuri wa nigiyaka yo desu. Rupanya festivalnya rame. Rupanya festivalnya rame. Jadi sebelum berbicara seperti ini, itu pembicara itu sudah melihat keadaan. Mungkin diambil contohnya dia sudah pergi melihatnya. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa omatsurinya rupanya rame. Atau bahkan dia sudah melihat informasi di internet atau di koran bahwa omatsurinya rame. Jadi dia bisa mengutarakan dengan bungkai nani yo desu. Terus yang kedua, sensei wa mo kairi ni natta yo desu. Sensei wa mo kairi ni natta yo desu. Sensei wa mo kairi ni natta yo desu. Guru rupanya sudah pulang. Guru rupanya sudah pulang. Jadi pembicara di sini itu bisa saja sudah melihat mungkin mobilnya sensei sudah ada di rumah, atau mungkin sepatunya sensei ada ditaruh di depan rumah. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa rupanya guru sudah pulang. Itu seperti itu. Bungkai 5 ada nani hazu desu. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keyakinan pembicara berdasarkan alasan atau bukti yang kuat, yang seharusnya atau sewajarnya aksi atau keadaan yang dilakukan terjadi. Untuk perubahannya sendiri, kita lihat di sini ada doshi. Untuk positif sekarangnya, untuk positif sekarang, itu doshi atau kata kerja kita rubah ke jishoke. Ada iku hazu desu. Untuk negatif sekarangnya, kita juga rubah ke naike. Jadi ikanai hazu desu. Untuk positif lampaunya kita rubah ke take. Ada itta hazu desu. Untuk negatif lampaunya di sini kita ada ikana katta hazu desu. Ikana katta hazu desu. Untuk ikeoshinya atau kata sifat bentuk i-nya itu kita i-nya di sini tetap tidak ada yang dihapuskan ya. Atsui hazu desu. Untuk negatifnya atsu kunai hazu desu. Untuk positif lampaunya ada atsu katta hazu desu. Negatif lampaunya atsu kuna katta hazu desu. Terus ada perubahan nakeoshi atau kata sifat yang berakhiran na. Ini ada di sini contohnya hima. Hima na hazu desu. Perlu diingat untuk positif sekarangnya nanya di sini tetap tidak ada yang hilang ya. Terus ada negatif sekarangnya hima janai hazu desu. Terus positif lampau ada hima datta hazu desu. Untuk negatif lampaunya bisa hima jana katta hazu desu. Hima jana katta hazu desu. Untuk yang terakhir ada perubahan kata benda atau meshi. Untuk meshi sendiri kita tambahkan partikel no di bentuk positif sekarangnya ya.
bisa ame no hazu desu. Untuk negatif sekarangnya ini sama kayak negatif sekarangnya untuk nakeoshi. Jadi untuk perubahan dari negatif sekarang, positif lampau sama negatif lampaunya Messi itu sama kayak nakeoshi ya. Ada ame janai hazu desu, ame datta hazu desu, ame jana katta hazu desu. Jadi contohnya di sini ada asta no testo wa kantana hazu desu. Asta no testo wa kantana hazu desu. Jadi pembicara di sini keadaannya itu mungkin malamnya itu sudah belajar atau sudah pernah mengikuti tes tersebut. Jadi bisa menyimpulkan bahwa tes besok seharusnya mudah. Tes besok seharusnya mudah. Terus ada di sini contoh kedua. Kino no party wa tanoshi katta hazu desu. Kino no party wa tanoshi katta hazu desu. Ini jadi di sini artinya pesta kemarin harusnya menyenangkan. Pesta kemarin harusnya menyenangkan. Karena di situ mungkin pembicara sudah melihat foto-foto yang diposting di sosial media tentang pesta tersebut dan kelihatan meriah. Jadi karena sudah melihat foto-fotonya meriah, jadi bisa menyimpulkan seharusnya pesta kemarin itu menyenangkan. Tuh seperti itu. Bungkai keenam ada doshi naike zuni nani nani mas. Jadi di bungkai keenam ini doshi atau kata kerjanya kita rubah ke bentuk nai dulu. Baru kita tambahkan bungkai ini zuni, baru nani nani mas. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan situasi yang tidak disertai aksi sebelumnya dalam melakukan aksi di pokok kalimat. Jadi di sini pokok kalimatnya ya. Di sini pokok kalimatnya. Jadi bentuk ini bisa diartikan sama dengan doshi naike de. Jadi doshi naide gitu ya, yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Hanya saja di sini bungkai zuni di sini lebih formal. Contohnya ada Tanaka-san wa jisho o mizu ni nihongo de tegami o kakimasu. Tanaka-san wa jisho o mizu ni nihongo de tegami o kakimasu. Jadi saudara Tanaka menulis surat dengan bahasa Jepang tanpa melihat kamus. Jadi mizuni di sini dari naike, minai, nainya hilang, tambahin zuni. Jadi untuk yang kata kerja bentuk kedua atau kata kerja nigrupu ya, itu langsung seperti mas, masnya hilang, tambahin zuni. Itu seperti itu. Untuk contoh kedua ada dare ni mo kikazuni koko made koraremashita. Dare ni mo kikazuni koko made koraremashita. Jadi telah bisa sampai di sini tanpa bertanya pada siapapun. Jadi di sini ada kikimas, bertanya. Itu dari ichigrupu, doshi ichigrupu. Jadi dirubah ke naike dulu. Kikanai, nainya kita hilang, diganti zuni. Dare ni mo kikanai zuni koko made koraremashita. Terus di contoh ketiga ini untuk pengecualian. Jadi kata kerja shimas atau suruh itu cara penggunaannya bukan shizuni ya, tapi sezuni. Walaupun di sini bungkainya dirubah ke takai, tapi untuk shimas sendiri kita rubah ke sezuni. Jadi bukan shizuni ya.
Jadi contohnya ada masuku wo seizuni soto dekakemas. Masuku wo seizuni soto ni dekakemas. Keluar rumah tanpa memakai masker. Ini dari masuko shimasu. Jadi seizuni karena untuk pengecualian shimasu atau suruh. Untuk perubahan seizuninya ini jadi seizuni. Contoh kedua ada benkyou seizuni shiken o ukete shimaimashita. Benkyou seizuni shiken o ukete shimaimashita. Telah menyesal mengikuti tes tanpa belajar. Telah menyesal mengikuti tes tanpa belajar. Bungke ketujuh, di sini ada doshi maske panasi. Doshi maske panasi. Jadi kata kerja bentuk mas terus diikuti dengan panasi. Jadi kata panasi sendiri berasal dari kata kerja hanasu atau bentuk maskenya hanashimasu yang berarti melepaskan atau membiarkan. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keadaan atau situasi yang seharusnya perlu diselesaikan tetapi dibiarkan terus-menerus. Jadi perlu diperhatikan digunakan kegiatan negatif. Jadi digunakan untuk kegiatan yang negatif. Jadi ini lebih berkesan negatif ya, panasi ya. Contohnya ada denki ga sukep panasi desu. Denki ga sukep panasi desu. Jadi lampunya dibiarkan menyala. Lampunya dibiarkan menyala. Di sini berartian negatif. Maksudnya di sini mungkin keluar rumah tapi lampunya dibiarkan menyala. Seperti itu. Terus di contoh kedua ada mizu ga dasip panasi desu. Mizu ga dasip panasi desu. Airnya dibiarkan keluar. Airnya dibiarkan keluar. Jadi keadaannya itu airnya dibiarkan keluar tanpa dihentikan. Itu kan kegiatan yang negatif ya. Terus di contoh ketiga ada rokuji kara osake o nomippanasi desu. Rokuji kara osake o nomippanasi desu. Dari jam 6 terus menerus atau dibiarkan minum osake. Dari jam 6 dibiarkan terus menerus minum osake. Itu kan kegiatan yang negatif ya. Untuk partikel o sama ga di sini itu membedakan. Kalau di sini denki ga suke panasi sama mizu ga dashi panasi di sini karena keadaannya itu tidak ada subjek yang melakukan. Jadi di sini partikelnya ga. Untuk di sini karena ada orang yang melakukan suatu aksi kepada kepada objek. Jadi partikelnya o. Itu di situ. Jadi kalau ini dalam keadaan menyala, kalau ini dalam keadaan keluar. Jadi di sini partikelnya ga. Hei, bungkai terakhir ada doshi take mama nani nani mas. Jadi doshi kata kerja di sini harus dirubah ke take dulu, baru diimbuhi mama, terus diikuti kalimat kedua. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan situasi bahwa suatu aksi di kalimat pertama itu dibiarkan begitu saja atau dalam keadaan tidak berubah. Terus diikuti aksi di kalimat kedua. Jadi contohnya ada mado aketa mama nemas. Tidur begitu saja dengan jendela tetap terbuka. Jadi di sini aketa itu dari akemas. Itu dirubah ke take dulu, diimbui mama. Mado aketa mama nemas. Tidur begitu saja dengan jendela tetap terbuka. Terus contoh kedua ada isuni suwatta mama kotaete wa ikemasen. Isuni suwatta mama kotaete wa ikemasen. Tidak boleh menjawab dengan begitu saja tetap duduk di kursi. Jadi tidak boleh menjawab dengan begitu saja tetap duduk di kursi. Jadi kalau di pembelajaran bahasa Jepang ini, kalau menjawab itu harus berdiri. Makanya tidak boleh menjawab
Dengan begitu saja tetap duduk di kursi.